Nuwun. Nggih. Dari mana, Bapak? Sebelumnya perkenalkan dulu, Nggih. nama saya orang sering memanggil Mbah Singoludro. Mbah Singoludro, nggih. Saking pundi? Saya dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Masya Allah. Ya, kok Iya, udah sangat jauh-jauh saya datang ke sini, gini Pak RT. Saya tuh melihat tayangan-tayangan di. bien. Maksudnya jenengan kok tahu saya RT? Kebetulan tadi saya nanya di sebelah Nggih. RT di sini diarahkan ke sini ke Pak RT Riki, betul jenengan ya? Kula nggih leres. Oh, ya. Jadi sebenarnya karena melihat tayangan-tayangan di media sosial, saya tuh kan dulu punya 2 orang murid, namanya Joko Arek dulu di Jakarta, terus lama saya tidak jumpa. Oh, nggih. Opa Vian itu juga di Jakarta dulu di Kalibata, dan lama juga tidak ketemu. Tiba-tiba kok sekarang rame gitu loh Di medsos, di iya media di sosial. medsos, Nggih. terus kami bersama teman-teman ke para spiritualis itu juga para supranaturalis yang tergabung dalam suatu organisasi besar di Indonesia ini Nggih. juga agak miris gitu kan melihat tayangan-tayangan seperti itu. Intinya saya datang ke sini ingin mencari 2 orang ini, anak ini, dan juga ingin menemui Gus Samsudin. Intinya saya ingin membuktikan apakah betul seperti itu. Yang jelas begini nggih, Mbak, terkait Joko dan Opa Vian dulu datangnya di Rejowinangun mau menuju ke Pompesnya Mbak Den. Dulu juga sempat ke sini juga minta izin kepada saya. Tetapi ketika saya antar, saya izini, di situ itu lama-kelamaan itu membuat gaduh gitu loh. Membuat suasana ketidaknyamanan di dalam ponpes maupun di luar. Seperti itu. Jadi kadang saya juga bingung sebenarnya kalau saya pribadi, saya itu bukan bukan RT asli di pondok pesantrennya Mbah Den. Tapi kalau di padepokan yang lama, dulu memang saya RT-nya. Saya dikasih mandat sama Pak Kades, suruh memperhatikan tentang di padepokan yang lama. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau di padepokan baru sudah di luar yurisdiksi saya. Tetapi kalau jenengan ingin meminta tolong kepada saya akan saya bantu sebisa mungkin. Tetapi bisa digarisbawahi, saya nggak mau dan jangan sampai hal-hal yang seperti dulu terulang lagi, seperti itu. Ya, enggak, saya kan juga sebagai orang tua enggak mungkinlah saya melakukan hal seperti itu. Intinya saya datang baik-baik ke sini sebagai orang yang punya adat ketimuran, masuk wilayah orang memang harus ya mentaati peraturan tata tertib di wilayah setempat. Makanya saya ke sini dulu. Sebelum saya ke sana, saya mohon izin, mungkin bisa dibantu Pak RT nanti mengantar saya ke sana, atau Pak RT teleponkan orang pondok yang bisa menerima. Sebenarnya gini Pak ya, pokok siapapun orangnya yang mempunyai niat baik, terus meminta bantuan saya ke Polres, pasti akan saya antar. Yang penting garis bawahi niatnya baik ya. Tetapi kita kembalikan begini, ketika ingin menemui Mbah Den atau Gus Samsudin itu juga tidak mudah. Dalam arti tidak mudah, kenapa? Beliau itu sangat-sangat sibuk. Jadi kalau jenengan nanti ke situ ya harus sabar. Seperti kemarin pun saya mengantar seorang sahabat saya yang ingin bertabayun itu bahkan sampai menunggu sampai 3 jam.
Seperti itu. Sebenarnya sabar lah, intinya seperti itu. Ya kalau sabar itu semua manusia ya memang harus sabar. Yeah. Ya kita lihat nanti gimana. Misalkan saya sampai ke sana memang betul orangnya sibuk atau orangnya sedang apa kan kita juga tidak tahu. Ya kita lebih bagusnya kita lihat ke sana. Saya tidak mau juga menduga-duga ya. Kita kan ya paling tidak husnudon lah ya. Tidak suudon terhadap seseorang, apalagi seorang Gus Samsudin, orang yang membina pondok pesantren, betul, ya, betul. Seorang mubalik, jadi kan tidak baik kalau kita berprasangka yang tidak baik. Yaudah, nanti kita ke sana saja bagaimana. Sebelum kita ke sana, bukan maksud saya tidak percaya sama jenengan, ya. Kalau diizinkan saya tak melihat. Oh, nggih. Monggo. Saya foto, nggih, Pak. Nggih. Ya harus konsisten loh, namanya Singo Ludro ya, Singo Ludro. Izin saya foto, nggih. Nggih. Ini begini nggih, Bang, nggih. Penting saya teleponkan ke santrinya dulu, nggih. Oh, nggih, enggak apa-apa. Itu lebih bagus ya. Berpengalaman dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Oh, nggih. Daripada saya disalahkan juga. Enggak enak. Dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hanya mencari Bang Joko sama Opa. Ya saya lihat itu meresahkan loh. Tayangan-tayangannya itu kan orang tahu saya dulu membina mereka ya di Jakarta. Kalau ada buruknya kan saya juga kena juga. Iya, terbawa-bawa juga. Ini mungkin sibuk ini ya Mbak ya. Kok nggak diangkat-angkat? Ya bulan puasa mungkin istirahat. Ini dari Banjarmasin naik pesawat atau PLN Mas? Saya naik kapal laut, saya nggak pernah naik ini. Nggak pernah naik pesawat ya. Namanya juga orang di daerah Mas. Ini kok nggak diangkat-angkat ya Mbak? Ya sabar. Langsung ke sana atau gimana ya? Sabar dulu. Nggak enak kalau kita nyelonong-nyelonong. Ditungguin aja. Ini. Masuk. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Murdani. Ini dengan siapa ini? Ini kita bantu. Ini saya Pak Rete. Oh, ini Pak Rete. Gimana Pak Rete? Mas Murdani, mohon maaf mengganggu waktu panjenengan nggih. Ini ada apa ini? Ada tamu mau ke Ponpes, cuma yang dituju rumah saya Mas Dani. Oh, iya Pak Rete. Ya tidak apa-apa Pak Rete, siapapun yang ingin silaturahmi ke pondok, ya kedepannya terbuka Pak Rete. Soalnya ini juga apa? Mencari abah juga loh Mas Dani. Oh, iya kalau untuk apa? Ya sekarang apa lagi keluar Pak Rete. Ini gini ya Mas Dani. Ini kalau apa jenengan kalau bisa sempatkan waktu ke rumah saya aja Mas Dani. Jadi biar jenengan yang mengantar. Oh iya begitu. Oh oke. Soalnya gini loh Mas Dani. Kamu dari mana gitu Pak Rete? Saya gini Pak Rete, ini kan tamu kita langsung datang. Iya. Maka dari itu mendingan kan jenengan kesini saja, jenengan kan sebagai santrinya atau Mas Dani. Gitu loh, jadi mending jenengan gimana? Saya boleh tanya Pak ini siapa, dari mana, dan keperluannya apa gitu. Maka dari itu jenengan kesini aja dulu, ngobrol di sini, nanti mending lebih enak gitu loh sebelum ke pondok gitu loh Mas Dani ya. Jadi jenengan biar tahu langsung gitu loh. Nanti kalau kita ngomong lewat telepon juga
nggak enak juga gitu loh. Mendingan jenengan kesini saja ke rumah saya. Oke, siap Pak Reti. Jadi sekarang saya ke rumahnya Pak Reti itu. Nggih, jenengan ke rumah saya nggih Mas Dani. Karena kan saya kan bukan asli RT dari Ponpes Mas Dani. Oh iya, siap Pak Nggih, Reti. saya tunggu Mas Dani nggih. Oke lah, kalau begitu saya langsung aja ke sana Pak Reti ya. Nggih, siap. Siap. Nggih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbah, ini dari apa? Pihak Ponpes, santrinya mau ke sini. Jadi nanti ngantarnya ke situ juga lebih enak gitu loh. Nggih, Ada enggak apa-apa. saya dan juga ada santri juga. Nggih, itu juga lebih bagus Pak RT. Tunggu aja dulu. Berarti naik pel nih gitu benar Bang ya. Ya, kalau sekarang ada seperti dulu ya. Kalau dulu PLN ya, kalau sekarang enggak lagi PLN. Itu dari Jawa ke sana tuh ke sini tuh berapa hari, Pak? 18 jam ke sampai Surabaya. Oh, 18 jam. Ya. Biasa kadang-kadang kalau molor gelombang sampai 22 jam. Oh, gitu. Kita sambil nunggu Mas Murdani. Kalau sepengetahuan sampean di tempat Gus Samsudin itu pernah masuk-masuk di sana melihat praktek-praktek di sana? Ya, pernah. Sebenarnya gini, saya itu masuk di situ mungkin hanya sekitar sejak Padepokan berdiri ya. Iya. Mungkin hanya 2 bulanan terakhir ini. Dulu-dulunya saya nggak pernah masuk di situ. Oh gitu. Yeah. Jadi ya sempat melihat tentang cara praktek pengobatannya juga, terus ngajinya pun juga. Kalau dulu nggak pernah sama sekali nggak pernah. Bahkan di Padepokan lama saya nggak pernah masuk. Mungkin masuk menemui Mbak Din itu ketika ada permasalahan baru bertemu, baru masuk ke dalam Padepokan dulu waktu di Padepokan lama. Seperti itu. Iya. Artinya pengobatan di situ real gitu ya, bukan trik-trik seperti yang reaction terjadi di media sosial itu kan kontroversi saya lihat. Jadi betul. ada yang tukang sulap datang. Kadang-kadang saya juga tertawa gitu loh. Kontennya Gus Samsudin itu konten spiritual yang jalurnya keagamaan. Ya mungkin ada pelajaran-pelajaran supranatural yang dimainkan di situ untuk pengobatan ya. Kok dimasukin tukang-tukang sulap, ada pesilat, ada yang ini lucu gitu loh. Jadi saya tuh datang ke sini nih ingin membuktikan ini ada settingan-settingan dengan mereka atau memang real gitu. Ya, Gus Samsudin sendiri melakukan pengobatan dengan kemampuan beliau dari segi hikmah, budaya ataupun ilmiah ataupun akademik. Kalau memang itu benar, itu yang ingin saya buktikan. Ya bukan apa ya, kalau memang kita fair saja, kalau memang itu dobol ya dobol, kalau memang itu bukan dobol-dobolan, memang itu real ya kan harus ada pembuktian secara empiris kan begitu, bukan hanya sekedar pembuktian yang bermain kata-kata, tapi secara empiris dan juga pembuktian yang sifatnya bisa diurai oleh para akademisi dan masuk dalam keilmuan sains. Karena hal-hal yang sifatnya saat dulu dikatakan rahasia, saat ini bisa diurai dengan sains gitu loh. Jadi enggak dobol-dobolan. Ya. Ini Bang, kalau terkait tentang pengobatan yang dulu pakai trik atau tidak, jadi dari saya pribadi dulu itu hanya melihat melalui tayangan. Kalau untuk memastikan secara langsung saya tidak pernah. Memang kalau di dalam media sosial memang sangat luar biasa sekali. Katanya Mbah Dir pakai trik ini. Dan saya pun juga sempat tergiring seperti itu. Tetapi kalau kita hanya ingin melihat yang dulu, yang saya lihat yang sekarang, yang seperti itu yang ditujukan itu sudah tidak dipakai. Dan sekarang medianya pun hanya memakai unir terus daun sirih seperti itu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo binarak Mas Dani. Monggo binarak.
Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Kok kita di atas, di atas. Boleh. Jadi begini Mas Dani, beliau yang mau datang konfes. Pak tadi minta izin dulu ke rumah saya. Jadi seperti yang kemarin-kemarin itu loh, mungkin beliau juga melihat dari konten gitu loh. Mengenal saya juga dari konten mungkin Pak. Iya, saya melihat Pak RT juga dari konten, Iya. terus kebetulan tadi tanya-tanya di sekitar sini kan Iya. alamatnya. Ya saya pikirkan memang betul RT wilayah Ponpes ya. Iya. Nah, ternyata Bukan. di Padepokan yang lama. Betul. Karena saya juga ngeliatnya dari konten. Ya kan orang jauh ya dari Kemantan sana, nggak tahu. Intinya datang ke sini ya karena ingin membuktikan. Saya sendiri dari satu persatuan supranatural yang ada di Indonesia, organisasi yang banyak anggotanya, yang selama ini juga merasa terguncang juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat Gus Samsudin. Ya. Jadi Jidan juga punya organisasi. Punya, ada. Ini bukan hanya sekedar ilegal ya. Resmi gitu ya. Ya resmi, monggo jenengan baca. Yang kenceng bacanya Pak RT. Persatuan Tabib dan Paranormal Indonesia. Pertapa Indonesia Bersatu. Iya. Iya. Sama lihat jabatan saya apa di situ. Benar nih. Jabatan di situ. Di belakangnya di bawahnya tanda tangan ini siapa? Ketua Dewan Pendiri Persatuan Tabib dan Paranormal Indonesia. Pertapa Indonesia Bersatu. Ya. Ki Ageng Rumekso. Iya, itu saudara saya. Nah, terus saya sendiri di sini sebagai ketua Dewan Pembina. Jadi saya membina di organisasi ini. Jadi atas dasar ada dasar hukumnya saya datang ke sini hanya ingin membuktikan apa yang terjadi di tempat Gus Samsudin benar atau tidaknya, dan ini juga saya dari LSM TPHDI, Tabib Paranormal Hipnotis Dukun Indonesia. Ini berarti dirangkum jadi satu, Pak. Iya. Saya di sini sebagai tim investigasi. Iya. Seperti wartawan juga betul. Ya, untuk menjaga ketertiban dunia praktisi. Iya, praktisi. Boleh Gue Mas Dani ini saya pastikan jenengan gitu. menjawab atau bertanya sama Mbak. Ya, silakan Mas Dani. Terlebih dahulu saya mohon tanya nama Mbaknya siapa dan dari mana dan tujuan keperluannya ingin ketemu sama apa. Nama saya orang mengenal sering memanggil Mbah Sinoludro. Saya asli Kalimantan dari Banjarmasin. Kedatangan saya ke sini satu untuk silaturahmi ketemu dengan Gus Samsudin. Kedua, saya mencari keberadaan dua orang yang sekarang ini saya lihat membuat heboh. Ya, mungkin sampean tahu Joko Arek itu murid saya. Opavian juga murid saya. Tapi saya lihat selama di Blitar ini kok bahkan mengguncang di dunia media sosial Indonesia kedatangan dua orang itu. Jadi kenapa kok di tempat Gus Samsudin ini selalu saja ada hal-hal yang seperti itu, dari awal sampai sekarang selalu ada intrik, dan itu berpengaruh dampak sangat kuat di dalam dunia praktisi, khususnya animo masyarakat itu terbawa opini yang ada di tayangan media sosial itu, sehingga stigmanya buruk terhadap para praktisi.
Nah, itu yang membuat kami prihatin. Saya sendiri mewakili sahabat-sahabat yang lain, saya datang ke sini. Satu, ingin menginvestigasi ke Samsudin nantinya tentang praktek-prakteknya. Di satu sisi mencari dua orang ini tadi. Yang utamanya saya silaturahmi ya. Boleh saya menjawab, Mbak? Nggih. Alhamdulillah kita pun merasa berterima kasih, kita pun merasa sangat bahagia sekali. Dan Mbak Singo yang ingin kita terakhir. Sebenarnya gini Mbak Singo, siapapun yang ingin datang ke pondok, terakhir ke pondok, langsung ketemu sama Abah, ya kita persilakan. Tidak ada kita larang, tidak boleh dulu kenapa. Tidak seperti itu. Jadi tidak apa kita ke pondok ya? Ya tidak apa-apa Mbak, monggo. 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 Ada ketiga boleh ikut? Iya. Siap. Kalau bisa Pak RT kan mengantar saya ke sana juga, selain sama jemput saya di sini. Monggo. Di sini tempatnya. Oh ini padepokan yang lama ini Mbah. Ini padepokan ini sebelum kita pindah ke sana kita di sini dulu buka pengobatan. Tapi tidak pernah dibuka lagi sekarang. Kalau sekarang yang menempatkan ini ya pengurus-pengurus pondok. Oh gitu. Iya. Ada yang nemati. Ada. Insya Allah ini rencananya apa? Ini mau ditempatkan untuk anak yatim piatu. Iya. Untuk nampungan anak yatim. Iya. Kita nanti ke pondok ini. Nggak jauh lagi di depan ini. Iya. Berapa hari Mbah perjalanan dari Kalimantan ke sini itu? Dari Kalimantan itu ya 24 jam, terus dari Surabaya ke sini. Saya nginep di sini udah 2 hari. Tempat saudara di sini ada di Blitar sini. Saya itu aslinya orang Blitar sini, tapi lahir saja. Jadi besarnya di Kalimantan. Iya, besar saya di Kalimantan. Dari mana, Pak? Di jauh di Beringin sana. Di timurnya Blitar. Iya. Kalau dulu pernah dengar Mbah Yai Dimyati ya dekat di situ. Iya, Mbah Dim. Iya. Di sekitar tempat beliau itu ya. Kalau dulu ada pondok pesantren tempat Mbah Yai Said. Nah, saya di sampingnya pondoknya Mbah Said di daerah Bajang. Lahir saya di situ, tapi besarnya di Kalimantan. Ini udah sampai kita Mbah. Wah, namanya Nusantara ya? Ya sekarang sudah menjadi pondok. Dulu namanya ini Padepokan Nursa Sejati. Dan Ya. sekarang alhamdulillah sudah menjadi pondok pesantren. Alhamdulillah. Ponpes Salaf Nursi Sifa Nusantara. Wah. Berat kalau pakai nama Nusantara ini. Dia memang harus Nusantara banget. Ya. Insya Allah. Monggo. Amin Mbak Singo. Nggih. Sebelumnya kita boleh minta KTP untuk Oh ya. Untuk data ya. Ya. Kenapa kita memintakan KTP Mbak Singo? Ini Iya. untuk laporan kita ke desa. Ya. Jadi desa kan juga pengen tahu siapa aja yang sudah terakhir di sini, siapa Iya. yang datang dari sini ke sini, terus dan juga dari mana yang datang ke sini atau surat-suratnya ke sini. Siap. Aku ya kurang. Pak Rete? Ya aku tukang juga enggak. Disampaikan RT-nya, wah gimana? Enggak, Pak Rete enggak. Kalau Nusantara itu untuk Nusa seluruh gitu, Mbak ya. Nusantara? Nusantara. Nggih, matur suwun. Terus bagaimana? Ini kita ketemu Gus Samsudin bisa? Kalau untuk ketemunya sama Abah bukan tidak bisa atau tidak boleh. Untuk sekarang Abahnya lagi enggak di pondok, Mbak. Beneran? Iya. Jangan bohong sama jangan-jangan orangnya tidur. Enggak benaran. Saya enggak bohong. Santri tidak boleh bohong loh ya. Memang kalau jam-jam segini Abah tuh
melakukan istirahat. Lagi tidak di luar kalau untuk hari ini Pak RT. Lagi tidak di tempat ataupun tidak di luar? Lagi keluar maksudnya. Oh, lagi keluar. Lagi keluar. Tidak ada di pondok. Waduh. Ya memang begitulah kalau di sini tuh kalau mau nemui Batin itu. Iya. Oh iya ya. Teman asli mana Mas? Dari Sumatera Pak. Oh Sumatera. Sama dengan Kang Dani. Jadi saya di sini Mbak Singo ya seperti ini menerima tamu atau pasien yang ingin ketemu sama apa, kalau apa tidak ada ya saya Gitu. menjadi ini atau menemukan pasien atau Terus kalau misalkan tidak bisa ketemu Gus Samsudin saat ini, saya ingin melihat Joko Arek dan Opavian bisa. kalau untuk menemukan Joko Arek dan Opavian, mohon maaf Mbah, sekarang lagi tidak boleh diganggu apabila memang seperti itu Pak Riki. Gurunya jauh-jauh saya ke sini dari Kalimantan hanya ingin ketemu mereka sekaligus silaturahmi terhadap Gus Samsudin. Mohon maaf Mas Dendi, hanya ingin melihat memastikan melihat itu sudah tak boleh gitu. Iya, karena saya di sini saya menurut atau perintah-perintahnya apa seperti itu Pak Riki. Untuk Joko Arek dan Opavian tidak boleh diganggu. Takutnya nanti terkontaminasi gitu loh. Mungkin Nah, susah banget ya. Iya. Gimana Mbak? Terus sebenarnya apa yang terjadi sama Joko Arek dan Opavian? gimana Pak Riki? Jelaskan aja Mas, saya tidak apa-apa. Saya pengen tahu apa yang terjadi. Terus kamu kemarin menyaksikan mereka itu di ru'yah sama Gus Samsudin. Iya, saya menyaksikan Mbak. Saya menyaksikan Pak Riki juga menyaksikan. Ya memang betul. Saya pun juga ya mungkin dianggap sudah merasa sembuh atau baik. Saya pun juga jujur pribadi saya belum tentu yakin dia seperti itu. Biar saja, enggak apa-apa. Biar aja seperti ini. Bukan dulu dong. Nanti saya gimana nanti? Enggak apa-apa. Nanti Gus Samsudin bisa menangani ini. Ya. Kalau Gus Samsudin memang memiliki karomah, dia bisa menangani ini. Ya. Dengan karomahnya. Tapi ya jangan seperti ini Pak. Ya gimana lagi? Dia terlalu sudon jadi orang. Enggak boleh, ya. Apalagi dia seorang santri, seharusnya husnudon. Ya. Terhadap apapun yang dilihat, nggak boleh kita langsung saya curiga ini sama dia merendahkan Gus Samsudin. Kalau begitu tidak percaya dengan Gus Samsudin yang sudah bersusah payah menyadarkan Joko Arek. Bisa angkat di situ. Ya angkat aja, enggak apa-apa, taruh sini Pak RT. Kang Redang ini nanti tolong dipanggil ya. Siap, ya. Siap. Saya tidak tanggung jawab. Ini nanti gimana semuanya, Pak? Udah, enggak ada urusannya dengan Pak RT, saya yang bertanggung jawab. Jenengan enggak ada apa-apa. Ya, nanti saya yang bertanggung jawab dengan Gus Samsudin. Karena anak ini saya menilainya gimana? Terlalu suudzon. Ya. Seorang santri harusnya husnudon ya. Dengan apapun yang dilihat, apapun yang terjadi, apalagi Gus Samsudin berusaha payah. Saya lihat di tayangan itu menyadarkan Joko Arek dan Opavian, tapi dia masih meragukan. Artinya dia meragukan gurunya sendiri. Tidak boleh seperti ini. Ini pelajaran untuk santri yang lain juga. Walaupun saya dengan pakaian adat saya seperti ini, saya juga seorang muslim. Saya juga pernah mondok. Jadi kiai saya dulu juga mengajarkan untuk husnudon. Tidak boleh suudon. Walaupun kita melihat dengan mata kepala, kita harus berpikir positif. Ini karena saya menghormati jenengan, kebutuhan dari saya, dari jalan-jalannya. Iya, Pak RT. Kalau ada apa, Pak jenengan ya. Saya, nanti saya tinggal nomor telepon saya ke masnya, security. Kalau Gus Samsudin
ingin ketemu saya biar nanti telepon saya sendiri. Sekarang saya permisi. Dan mau kemana ini? Saya ke hutan. Berarti ingin minta jenengan? Biar telepon saya nanti. Saya tinggal nomor telepon saya ya, Pak RT ya. Nanti sampaikan ke Gus Samsudin ya. Monggo dicatat nomor telepon saya. Saya lagi nanti yang repot. Enggak apa-apa Pak RT. Ini satu pelajaran untuk masyarakat luas ya. Siapapun itu enggak boleh suudon melihat apapun ya. Harus husnudon jadi orang itu. Ya. Siapa aja nomor saya. Nanti sampaikan ke Gus Samsudin. Siap. Ya, salam saya untuk Gus Samsudin. Monggo semuanya. Nanti saya telepon ya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.